Baik, pemirsa kita akan dengarkan dulu pernyataan pers yang disampaikan oleh mantan pimpinan KPK di sekitar gedung KPK pada saat ini. Ada Abraham Samad di sana, ada mantan penyidik KPK juga di sana, Yudi Purnomo bersama dengan Novel Baswedan. Ini adalah suasana terkini di gedung KPK, di mana ada sejumlah mantan pimpinan dan mantan penyidik KPK yang hari ini hadir di gedung KPK. Dan informasinya yang kami dapatkan bahwa, oke, kita akan rekam bersama pernyataan pers dari Abraham Samad. Oke, baik rekan-rekan semua, pada hari ini kami dari mantan pimpinan KPK dan mantan pegawai KPK ya hari ini datang gitu ya untuk memberikan ya semangat kepada pegawai KPK ya karena mereka sudah terbebaskan gitu ya dari ketua KPK yang kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, kemudian kami pada hari ini ya sudah menanti ya dari beberapa hari yang lalu kapan misalnya ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa? Karena bagi kami ketua KPK merupakan sumber permasalahan yang ada di KPK. Sehingga ketika pimpinan KPK yang dalam hal ini adalah ketua KPK menjadi tersangka, yang artinya dia hari ini nonaktif gitu ya, maka permasalahan KPK sedikit terselesaikan seperti itu. Nah, pada hari ini sebagai lambang kami ya, simbolis kami bahwa kami istilahnya berharap masa depan pemberantasan korupsi ke depannya itu akan cerah. Ya, ada beberapa teman yang nanti akan melakukan seremoni seperti itu teman-teman. Oke, setelah dari saya Pak Abraham, kemudian Bang Novel dan Pak Koko, silakan Pak. Oke, terima kasih. Pertama-tama kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan mata kita semua ya sehingga kejahatan yang selama ini dibungkus oleh Firly itu bisa terungkap. Kemudian yang kedua kita mengapresiasi Pak Kapolri yang sudah berani menetapkan Firly sebagai tersangka. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengikuti proses penyidikan yang dilakukan Firly nyata-nyata menghambat proses pemeriksaan. 3 kali mangkir, ya. Ini adalah salah satu contoh, salah satu indikator bahwa Firly melakukan penghambatan terhadap pemeriksaan perkara ini. Oleh karena adanya indikasi menghambat jalannya pemeriksaan yang nyata-nyata tidak bisa lagi dibantah, maka sudah cukup bukti dan alasan untuk Kapolri atau kepolisian dalam hal ini untuk segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Firly. Kenapa Firly harus ditangkap? Agar supaya dia tidak melarikan diri, dia tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, dan dia tidak menghilangkan alat bukti. Karena kalau hari ini atau kapan saja Firly tidak ditangkap, maka yang terjadi dia akan menghambat jalannya pemeriksaan ini. Atau bisa juga dia melarikan diri. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon kepada pihak kepolisian untuk segera mengeluarkan surat penangkapan kepada Firly agar supaya Firly segera dibawa ke kepolisian dan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Firly harus segera ditahan. Karena itulah mekanisme yang harus dilalui dan dijalankan oleh Firly. Dan yang keempat, sekali lagi bahwa momentum ini adalah momentum untuk membersihkan KPK dari penjahat-penjahat yang berada dan bercokol di dalam yang selama ini merusak marwah pemberantasan korupsi dan merusak kelembagaan KPK. Oleh karena itu, kita tahu bahwa Firly tidak akan mungkin bermain seorang diri. Oleh karena itulah, maka menjadi tugas PR kepolisian untuk membongkar siapa-siapa saja yang terlibat selain Firly. Karena kita khawatir jangan-jangan ada unsur komisioner lain yang juga terlibat di dalam kasus-kasus pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan. Oleh karena itulah momentum ini menjadi momentum membersihkan KPK. Dan yang terakhir, otokritik saya terhadap Dewas, bahwa selama ini kita melihat Dewas tidak bertanggung jawab. Kenapa saya katakan tidak bertanggung jawab? Semua kejadian-kejadian pelanggaran-pelanggaran etik yang terjadi di KPK itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan Dewas. Kenapa pelanggaran etik itu berulang-ulang di KPK? Karena Dewas tidak pernah memberikan sanksi yang maksimal. Sehingga tidak ada deterrent efek bagi pegawai-pegawai KPK yang ada di dalam. Jadi kalau Dewas terus seperti ini tidak bekerja maksimal,
Maka saya khawatir Firly hari ini ditangkap, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran etik berikutnya yang dilakukan oleh komisioner maupun pegawai KPK kalau Dewas seperti sekarang ini. Oleh karena itu saya menghimbau teman-teman Dewas yang saya hormati, yang anggaplah senior kita, kalau memang kalian tidak mampu dan tidak berani menjatuhkan sanksi bagi pelanggar etik yang ada di KPK, silahkan Anda legowo mengundurkan diri. Karena Anda sudah menghabiskan biaya negara yang begitu besar. Gaji Anda begitu besar, gaji Anda begitu besar, tapi ternyata Anda tidak pernah melakukan dan menjaga marwah KPK. Kenapa Anda tidak pernah melakukan menjaga marwah KPK? Itu terlihat dari kinerja Anda yang tidak pernah memberikan sanksi kepada pelanggar-pelanggar etik. Siapa itu mudah saja dilihat. Lili tidak diberikan sanksi, pulang melanggeng begitu saja di rumahnya. Sehingga inilah yang membuat pelanggaran-pelanggaran etik terus terjadi di KPK karena tidak ada DPR. Sekali lagi, terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja keras ya, menetapkan dan membongkar kasus Firly ini agar supaya masyarakat bisa melihat bahwa ternyata masih ada sebuah harapan. Harapan itu ada di mana? Di kepolisian. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu. Silakan Bang Novel. Saya satu aja. Mulai detik ini KPK wajib memutus akses Firly Bahuri. Karena ini sangat berbahaya. Gedung ini kalau dimasuki oleh tersangka, akses-akses data dan informasinya, akses-akses kekuasaannya, itu justru membahayakan kelembagaan KPK. Jadi harus didorong mulai detik ini KPK menutup seluruh akses yang dimiliki oleh Firly Bahuri. Terima kasih. Oke, silakan Bang Novel. Baik, terima kasih. Tadi sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa kehadiran kami di sini karena kami ingin harapan pemberantasan korupsi tetap diletakkan di KPK. Oleh karena itu, KPK yang diyakini ada melakukan praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab harus segera diselesaikan dan diusut semuanya. Karena masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang itu perlu untuk dibereskan sehingga KPK-nya bisa tidak disandra. Dan yang berikutnya tentunya kita lihat tadi kemarin disampaikan oleh Pak Abraham Samad bahwa orang yang memahami hukum pastinya yakin bahwa ketika ada orang berani berbuat kejahatan tidak pidana korupsi di level yang tertinggi, yaitu pemerasan, pastilah diyakini dia sudah sering berbuat kejahatan-kejahatan tidak pidana korupsi lainnya seperti suap, gratifikasi, dan banyak lain lagi. Oleh karena itu tentunya proses yang ditangani oleh Polri sekarang kita harapkan bisa mengusut tuntas perbuatan-perbuatan lainnya. Tentunya kita apresiasi kepada Polri yang telah melakukan tugasnya dengan baik, dengan cara jujur dan objektif. Tapi tentunya adanya dugaan bahwa pimpinan KPK lain yang terlibat itu juga harus dilihat bahwa sebagai kemungkinan. Dan juga adanya pegawai-pegawai KPK atau pejabat di KPK yang terlibat hal-hal serupa itu juga harus dilihat sebagai resiko-resiko yang harus diantisipasi. Walaupun demikian, saya tentunya selama ini menyampaikan kritik kepada Dewan Pengawas karena Dewan Pengawas sangat jauh dari harapan untuk melakukan tugas dan kewajibannya melakukan pengawasan. Tapi dalam kasus ini tentunya kita bisa lihat salah satu-satunya yang menjadi harapan untuk bisa melihat dengan lebih jelas ke KPK adalah Dewan Pengawas. Hari-hari kemarin kita melihat Dewan Pengawas begitu takutnya sama Firly Bahuri. Karena banyak kasusnya Firly Bahuri tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu sekarang apakah Dewan Pengawas mau menyelesaikan tugasnya dengan label sebagai seorang pengecut? Tentu ini suatu hal yang sangat memalukan. Maka Dewan Pengawas harusnya bisa mengambil peran untuk melihat atau meminta para insan di KPK, para pegawai KPK untuk mau memberikan laporan, memberikan informasi atas praktek-praktek dugaan korupsi lainnya. Kita berharap Dewan Pengawas bisa membantu membersihkan KPK. Kalau Dewan Pengawas pun dengan kondisi seperti ini tetap diam saja, tidak melakukan tindakan apa-apa, maka Dewan Pengawas akan mendapatkan label yang jelek sekali atas dirinya mereka. Jadi Dewan Pengawas jangan mengambil posisi yang sangat buruk, karena mereka adalah orang-orang yang seharusnya dihormati, selama ini punya kredibilitas baik. Tapi tentunya ketika mengambil posisi yang sangat buruk, tentu itu sangat merugikan kepada mereka. Kami berharap dengan kehadiran kami bisa mendorong semua insan KPK untuk memisahkan diri
dari pelaku-pelaku yang orang-orang yang berbuat kejahatan. Tentunya kami tidak pada posisi menuding KPK sebagai lembaga, tapi orang-orang yang berbuat jahat di dalam KPK jangan dibiarkan. Tentunya dalam hal ini juga saya berharap semoga Presiden dalam hal ini pemerintah mau untuk melihat bahwa KPK harus diperbaiki. Tentunya kita tahu bahwa masa waktu pimpinan KPK sudah harusnya berakhir semuanya. Tetapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi menjadi berbeda. Tentunya kita lihat bahwa KPK sekarang adalah lembaga eksekutif. Sehingga Pak Presiden semoga beliau melihat ini sebagai hal penting untuk dilakukan upaya perbaikan. Karena kalau tidak ada upaya itu hanya dibiarkan saja, saya khawatir KPK akan sulit untuk memperbaiki diri dan itu akan menjadi sulit bagi kita untuk meletakkan harapan pemberantasan korupsi yang baik. Saya kira itu kita akan menyampaikan aksi dengan lebih terang kepada kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Teman-teman, ada juga artinya ada dari Koalisi Masyarakat Sipil ya, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia. Ya, bahwa ini merupakan aksi gabungan kita ya, bahwa kita ingin menyelamatkan KPK, bahwa harapan berantas korupsi masih tetap di KPK, seperti itu. Silakan, Mas. Ya, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kami mendukung sebetulnya penetapan Firly sebagai tersangka. Ya sebetulnya ini sudah sejak lama kami ingatkan, bahkan sejak pemilihan komisioner tahun 2018 kalau nggak salah. Bahwa jangan masukkan orang-orang bermasalah ke dalam pimpinan KPK 2019 maaf ya. Dan ternyata pada waktu itu panitia seleksi justru memilih dan mengedepankan sebetulnya kompromi politik bukan integritas. Sehingga integritas bukan pertimbangan lagi dan ya hari ini kita melihat hasilnya. Artinya orang berintegritas kemudian berada di pimpinan KPK gitu. Dan sangat terlambat, sudah 4 tahun lebih dia menjadi pimpinan KPK dan baru sekarang ditetapkan tersangka dalam kasus pidana gitu. Semestinya sejak dulu harusnya ditetapkan tersangka karena ada banyak kasus, ada banyak perkara dan berbagai banyak pelanggaran etika sebetulnya. Dan ini sebetulnya pelemahan KPK itu bukan hanya dengan revisi undang-undang tapi menetapkan orang-orang tanpa integritas menjadi pimpinan KPK. Dan akibatnya kita saksikan hari ini ya masyarakat justru gembira dengan pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka. Dan kemarin saya juga sebetulnya mau ketawa juga melihat Firly mengatakan saya ini serangan balik. Ini narasi yang kami bikin pada masa itu ketika kami membela pimpinan KPK yang berintegritas gitu ya. Ketika pimpinannya tanpa integritas ya buat apa dibela gitu. Jadi saya kira ya seperti ini. Ini kan sebetulnya dia merasa bahwa dia bagian dari elit sehingga tidak perlu bertanggung jawab kepada publik, tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakannya, tidak perlu menjaga integritas dan kredibilitasnya, dan akhirnya menjadi tersangka. Tetapi saya kira dampak terbesarnya adalah pada KPK sebagai lembaga dan juga pemberantasan korupsi yang katakanlah mundur ya 4-5 tahun sebetulnya dengan kejadian ini. Harusnya jika lembaga yang dipimpin oleh pimpinan yang berintegritas, kita bisa mendapatkan lebih gitu ya. Atau katakanlah kalau ukurannya indeks persepsi korupsi nggak buruk-buruk amat turunnya gitu ya. Tetapi ya seperti ini gitu. Ini yang saya kira resiko yang kita terima bersama dan kita dorong selanjutnya integritas itu menjadi kriteria utama. Gitu. Jangan dikesampingkan. Kita nggak mau lagi pimpinan KPK menjadi tersangka dan nggak mau juga kita KPK dipimpin oleh mereka yang bermasalah. Jangan sampai gitu ya yang bersih. Saya kira itu saya. Terima kasih, Bu Yudi. Ayo. Pak Wiwi udah datang. Oh. Cewek dulu. Oke, siap ya, Mbak. Dari cewek. Ya, dari ICW mungkin singkat aja ya. Kita sangat mengapresiasi dan ini bisa dibilang rekor gitu ya. Pertama kali ketua KPK gitu ya ditetapkan sebagai tersangka. Kita apresiasi tapi juga sangat menyesali juga gerakan anti korupsi kita jadinya mundur gitu. Tapi yang perlu diingat juga adalah orang-orang yang memilih ketua ini gitu ya. Ketua ini bermasalah, otomatis yang memilih juga sebenarnya bermasalah gitu. Jadi kita perlu tegaskan itu juga. Jadi perlu dilihat ke belakang juga gitu ya. Ini tangan-tangannya siapa yang menyebabkan ketua ini integritasnya tidak diperhitungkan hingga sampai saat ini. Itu aja. Oke teman-teman, terakhir dari Pak BW. Nah ini yang kita tunggu-tunggu. Silakan Pak BW. Langsung. Jangan khawatir, nggak usah ngomong politik ini, Mau bikin revolusi. Nggak enak. Apa suruh ngomong apa nih? Lanjut. Oke. Sebenarnya ada 4 soal supaya nggak 1, 2, 3 kan 4 soal.
Bagian pertama adalah penetapan ini akan bermakna kalau ada tindak lanjutnya. Penetapan akan bermakna kalau ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya adalah satu, dilanjutkan oleh keputusan presiden, supaya ada tindakan pemberhentian sementara. Terus kedua, penetapan ini akan bermakna kalau ada proses penyidikan lebih lanjut yang lebih komprehensif untuk melihat apakah ada keterlibatan pihak lain, misalnya pimpinan lain terlibat atau tidak, struktural lain terlibat atau tidak, atau pihak-pihak ketiga lainnya. Apakah kejahatannya, kalau sementara kan kita tahu pemerasan, extortion dan gratifikasi. Bagaimana dengan TPPU-nya? Karena ada informasi yang perlu diklarifikasi, ada aset-aset lain yang didapatkan tahun 2021, 2022 yang tidak ada di dalam LHKPN. Nah, sehingga kemudian mudah-mudahan proses ini juga akan ditindaklanjuti. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kalau poin pertama tadi tidak ditindaklanjuti dan Pak Firly masih menjadi ketua KPK, maka dia masih punya otoritas untuk melakukan sesuatu yang itu bisa menimbulkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan proses penyidikan yang berkaitan dengan SJL. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, itu sebabnya orang-orang di dalam insan-insan KPK harus mempunyai kemampuan ya untuk mengatakan tidak kalau kemudian ada kebijakan-kebijakan yang justru bertabrakan dengan kepentingan dari KPK itu sendiri. Itu juga yang jadi penting. Nah, dan yang keempat, ini untuk masyarakat dan termasuk teman-teman media seperti kami di luar, kita harus memastikan bahwa proses ini terus berjalan. Proses ini sampai pada titik yang memang seharusnya menjadi bagian penting untuk mengungkap secara penuh kejahatan ini. Ini baru awal dan belum akhir dan prosesnya masih panjang, masih banyak tikungan dan banyak kemungkinan ada orang yang ingin mencuri finish. Terima kasih. Apakah salah satu aset yang tidak dilaporkan di LKPN itu adalah mobil Land Cruiser yang infonya disita sama Polda? Kalau yang informasi yang saya dapat dari rekan Yudi, itu ada sekitar 6 lah. 6 itu bukan itu murah bos, yang ituan bos. Ini aset di beberapa tempat di itu diduga ya seperti itu. Bukan begitu Pak Yudi? Oke, jadi gini teman-teman, bahwa pertama kehadiran kemarin kan sebagai dukungan bagi upaya pemberantasan korupsi dalam hal ini yang terjadi di tubuh KPK. Kemudian yang kedua, bahwa kami ingin menyatakan bahwa tidak ada yang namanya serangan balik koruptor. Yang terjadi ini adalah tingkah laku dari ketua KPK sendiri, sehingga dia melakukan peristiwa pidana, yaitu melakukan dugaan pemerasan terhadap SJL. Nah, kemudian yang ketiga, kami meminta juga kepada KPK untuk memisahkan ya hubungan kerja KPK dengan Firly Bahuri, karena yang bersangkutan otomatis sudah nonaktif. Artinya sudah tidak boleh lagi ada bantuan-bantuan hukum. Kalau kemarin bolehlah ketika diperiksa di Barreskrim ada pegawai-pegawai KPK yang mendampingi. Tapi berikutnya nggak bisa. Sudah tidak harus dipisahkan antara dia sebagai pribadi dan dia sebagai ketua KPK. Kemudian jangan sampai Firly Bahuri melakukan upaya-upaya untuk ikut dalam ekspos kasus, kemudian yang kedua kegiatan-kegiatan KPK. Mungkin itu teman-teman, karena kami ada seremoni, ada beberapa teman yang bersyukur dan ingin menggundulkan kepalanya sebagai rasa bersyukur, nanti ada di sana. Termasuk juga Pak Abraham Samad kayaknya, seperti itu. Oke. Boleh, nanti kalau berdosa sendiri aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.